Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalmina Herunisa, pendamping dari SMP MPSD, akan melaksanakan reportase untuk tantangan bulan Juli. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ina Herlina. Apa Ibu itu dulunya alma maternya di mana? Dulu saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PKN. Tahun lulus itu 2008, saya lulus dari UPI. 2008. Iya. Oke. Ibu sudah berapa lama menjadi guru di sini? Kebetulan semester akhir itu 2008 saya sudah mulai mengajar di sini, jadi kurang lebih sekitar 16 tahun saya ngajar di sini. Sudah lama ya, Bu? Iya. Mungkin sekolah di sini Ibu itu sudah, apakah Ibu dipercayai memiliki jabatan atau yang lainnya? Dilihat dari masa kerja yang sudah lama ya, Bu? Yang kebetulan memang dari 16 tahun ini baru 3 tahun kebelakang saya dikasih kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk diberikan tugas tambahan sebagai wakasek kesiswaan selain mengajar PKN, mungkin ya seperti itu. Oke. Sebelumnya Ibu pernah mengabdi di mana saja selain di sekolah? Wah, sebetulnya kalau diceritakan ini panjang ya. Selain mengajar di sini, saya pernah mengajar di SMK YP 79, saya pernah mengajar di SMK Dharma Agung, saya pernah mengajar di di SMA Bakti Putra, saya pernah mengajar juga di SMK LPPM, saya pernah mengajar juga di SMK Pasundan. Tapi tetap kembali lagi ke produk awal ya, karena memang saya besar di sini ya, Bu ya. Sangat banyak sekali berarti ya pengalaman. Iya, alhamdulillah sudah berjelajah ke sana kemari. Menurut Ibu, apa perbedaan mengajar di SMP dan di SMA atau SMK? Sebetulnya sih kalau perbedaan ya mungkin dari siswa ya. Kalau dari siswa itu perbedaan ngajar di SMP mungkin, apalagi kalau kita mengajarnya di kelas 7 nih, cenderung anak itu lebih kepada sifat-sifat SD yang masih terbawa ya. Kalau mengajar di SMK atau di SMA itu sebetulnya kita tidak capek, malah anak itu kadang lebih aktif dari kita, mungkinnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di SMP itu lebih kepada kita yang harus memantau terus proses pembelajaran sampai dari awal sampai dengan akhir. Tapi kalau misalnya di SMK kita hanya seperti ini, mereka itu sudah langsung ada ide-ide yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan lebih mudah mengajar di SMK sih kalau menurut saya, seperti itu. Terus dalam proses mengajar, apa Ibu pernah mengalami kesulitan? Ya, sebetulnya banyak ya, dari 2008 sampai dengan 2016 kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di dalam proses mengajar. Di antaranya kesulitannya mungkin bagaimana nih supaya anak tidak bosan dengan pelajaran saya, mungkin seperti itu ya. Metode pembelajaran apa sih yang harus saya terapkan supaya anak itu lebih tertarik. Saya itu harus menjadi guru yang ditunggu, yang dinanti gitu kan. Kadang ibu ayo pelajaran ibu tuh, besok pelajaran ibu ya. Jadi anak itu udah antusias dengan pelajaran kita ya, gitu seperti itu. Jadi mungkin kesulitannya ya kita harus bisa menciptakan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif mungkin ya Bu ya, seperti itu mungkin. Oke. Tadi kan Ibu bilang ada kesulitan. Terus apa yang Ibu lakukan di saat Ibu mengalami kesulitan dalam kelas? Ya, dalam mengajar? ya seperti tadi, mungkin ketika kesulitan di dalam menarik anak supaya lebih tertarik dengan pelajaran kita ya, diantaranya yaitu saya lebih kepada evaluasi diri ya Bu. Oh, berarti saya harus menggunakan metode seperti ini nih, karena ketika pertemuan kemarin anak-anak itu bete loh belajar dengan saya, mungkinnya akhirnya saya menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Mungkin ada kuis, ada diselipkan ice breakingnya, mungkin seperti itu ya Bu ya, yang sampai saat ini saya alami seperti itu Bu. Nah, dari 2008 Ibu bekerja nih, berarti udah mengalami kurikulum yang banyak perubahan, iya banyak perubahan. Udah ada KTSP, kurikulum Merdeka, kurikulum 13. Iya. Nah, sekarang kan kurikulum Merdeka. Iya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum Merdeka ini?
Kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu lebih kepada anak itu dituntut untuk melek iptek loh Bu. Iya. Kadang kan kalau dulu itu nggak boleh bawa handphone. Sekarang itu kadang media ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak berperan di dalam kurikulum Merdeka gitu ya Bu. Apalagi kan sekarang di kurikulum Merdeka itu ada diselipkan program P5 ya Bu ya, di mana anak-anak itu membuat produk gitu kan, dituntut untuk kreatif, aktif gitu kan. Kita sebagai guru hanya mengarahkan dan memantau saja. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau di sekolah ini apakah fasilitasnya sudah memadai menurut Ibu? Kalau kita memakai kurikulum Merdeka, alangkah lebih baiknya ya hotspot wifi itu diberikan kepada semua siswa ya, biar semua siswa itu cepat untuk mengakses ketika lagi pembelajaran, mungkin seperti itu. Alhamdulillah sih sekolah kita itu sudah punya lab, jadi agak ada lebih mendukung ya. Kalau kesempurna itu mungkin belum ya Bu ya, tapi adalah sebagian yang memang sudah mendukung gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang harus diperbaiki dalam pendidikan agar siswa dapat belajar dengan nyaman? Ya, kalau menurut saya pribadi, apa yang harus diperbaiki di dalam pendidikan itu yang pertama kepada karakteristik guru itu mengajar gitu Bu. Bagaimana kita sebagai guru supaya memberikan kelas yang nyaman, kelas yang menarik, kelas yang aktif, dan kelas yang disukai siswa gitu ya. Dengan apa ya? Dengan tadi itu menciptakan suasana belajar yang mengasihkan mungkin ya Bu ya. Jadi tidak hanya kita itu menjelaskan saja, tapi ya tadi seperti yang tadi saya katakan ada ice breakingnya, tapi yang mengedukasi gitu ya mungkin ya Bu ya, seperti itu. Oke. Lingkungan dan pergaulan di sekolah apakah berpengaruh terhadap proses pembelajaran menurut Ibu? Kalau menurut saya ya jelas itu pasti berpengaruh ya Bu ya. Lingkungan di sekolah sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan jika adanya terjadi perundungan di sekolah? Misalnya nih, kebetulan saya bukan wali kelas ya di sini, tapi ada memang beberapa laporan. Biasanya saya selalu meminta wali kelas untuk menganalisis dulu ini permasalahannya apa dulu gitu kan. Setelah itu wali kelas berkolaborasi dengan guru BP bagaimana cara mengatasi perundungan di sekolah kami ini, misalnya seperti itu Bu. Setelah itu biasanya sih kalau di sekolah kami hanya selesai sampai dengan guru BP. Untuk kalaupun ada ke kepala sekolah atau saya sebagai kesiswaan paling hanya tembusan saja mungkin Bu. Alhamdulillah sampai sejauh ini perundungan di sekolah kami itu tidak begitu wow gitu ya Bu ya, masih bisa diselesaikan dalam proses guru BP mungkinnya seperti itu Bu. Yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk kedepannya tentang profesi yang Ibu sedang jalani sekarang? Sebetulnya sih kalau boleh curhat ya, 16 tahun saya mengabdi, ya mungkin ini kembali lagi ke rezeki ya Bu ya, ingin cepat diangkat, apalagi sekarang ada program P3K gitu kan, ingin segera cepat saya menjadi P3K mungkin ya Bu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini saya sudah menjadi guru tersertifikasi mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang saya dambakan gitu ya Bu bisa tercapai untuk menjadi guru P3K mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk diwawancarai. Semoga Ibu sehat dan menjadi guru yang bijaksana. Amin ya, sama-sama. Iya, selamat siang. Iya.